Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, segala kenikmatan kita mensyukuri atas limpahan karunia nikmat Allah kepada kita semua. Salat serta salam semoga senantiasa tersunjungkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan Mangsubatul Asma. Yakni ada berapa? Ada 12 nawan, 12 jenis. Kita sudah pada ke 7 ya. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas pada al-maf'ul bih, maf'ul li ajlih, kemudian maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah dan hal. Dari kesemuanya itu sudah kita dijabarkan. Kemudian pada kali ini kita memasuki pembahasan at-tamyiz ya. Tamyiz itu apa? Ya. Tamyiz, definisi tamyiz kita lihat ya. Pada kitab Al-Mu'asar definisi tamyiz kita baca at-tamyiz ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu mithlu. Yakni tamyiz di sini adalah isim yang mansub ya, yudkaru yang disebutkan ba'da mubhamin, yakni setelah isim yang belum jelas maksudnya. Yakni maksud dari mubham adalah isim yang belum jelas maksudnya. Liwaddihahu, yakni untuk menjelaskan dari mumayyiznya ya, menjelaskan dari isim yang mubham tersebut, yakni adalah tamyiz. At-tamyizu ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu misal ishtaraitu 20 kitaban. Ishtaraitu, saya telah membeli 20 adalah 20 apa? Kalau tidak ada tamyiz di sini ya, ini adalah tamyiz ya, maka 20 di sini dia mubham ya, ba'da mubham. Jadi ketika kita berbicara ishtaraitu 20, saya telah membeli 20 apa? Maka kita menambahkan untuk menjelaskan suatu yang mubham di sini, kita tambahkan tamyiz, dan hukum tamyiz adalah mansub karena kita di sini membahas al-mangsubatul asma, yakni berupa isim yang mansub ya, yang disebutkan setelah isim yang mubham karena untuk menjelaskannya. Menjelaskan siapa? Menjelaskan isim yang mubham ya. Ini nanti disebut dengan mumayyiz ya. Contohnya kayak yang kedua, yakni ishtaraitu kilograman ruzan. Ishtaraitu kilograman ruzan. Saya telah membeli kilogram. Kilogram apa ya? Kilogram kan takaran ya. Nanti ada penjelasannya. Ketika itu adalah tamyiz malfud apa malhud, itu ada penjelasannya nanti. Di sini kilograman ya mansub karena dia adalah maf'ul bih, objek ya. Kita sudah membahas pada bahasan sebelumnya. Jadi al-maf'ul bih termasuk maf'ul yang pertama, ketika kita mempelajari bahasa Arab bab al-mansubat, pasti yang kita pelajari pertama ya kebanyakan pada umumnya adalah maf'ul bih karena dia adalah yang inti. Nah, setelah itu nanti adalah maf'ul yang lain seperti maf'ul yang 5 ya, yang tadi sudah disebutkan ya, seperti maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah.
ya ada 5. Tapi yang utama adalah maf'ul bih. Kembali di sini ke contoh, ishtara itu kilograman ruzan. Ketika kita menyatakan bahwa saya telah membeli kilogram, 1 kilogram ya. Apa 1 kilogram apa? Maka ditambahkan tamyiz. Di sini dia maksud ruzan ya. Apa? Beras 1 kilogram beras, maka di sini tamyiz. Kemudian al-mumayyiz ya. Al-mumayyiz di sini dibagi menjadi 2, yakni malhud dan malfud. Malfud dan malhud. Malfud artinya apa? Malfud artinya dia terlafazkan atau terucapkan atau jelas ya. Jelas kadarnya. Kadarnya jadi nanti dia berupa kadar atau berupa takaran atau timbangan atau bilangan. Namun dia terlafadzkan ya, bukan dalam kandungan di dalam isim tersebut ya. Maksudnya dia terlafadzkan atau diucapkan malfud ya. Yang pertama kita besarkan. Ini pembahasan al-mumayyiz ya, yang dijelaskan. Yang penjelasnya nanti ada namanya apa? Penjelasnya adalah tamyiz. Yang dijelaskan maksudnya bentuk isim yang dijelaskan adalah mumayyiz. Contoh malfud. Yang pertama asmaul kail. Asmaul kail apa? Yakni kail itu berupa takaran ya. Takaran seperti liter ya. Kilogram ya, apalagi berupa takaran. Contoh pada istairo itu litron ruzan. Setelah saya telah membeli 1 liter ruzan, 1 liter beras. Maka di sini asmaul kail termasuk adalah sebagai bentuk mumayyiznya ya. Mumayyiz daripada malfud yang terucapkan. Nanti di sana ada namanya mumayyiz yang berupa mufrad atau zat ya, termasuk ini adalah mumayyiz yang zat. Yang zat. Ya. Atau mufrad. Malfud yang ya, zat atau mufrad. Nanti ada pembahasannya. Bahwasanya di sini adalah asmaul kail. Dia termasuk setelah kata ini, setelah kata litron, biasanya dia diterangkan sebagai kedudukannya tamyiz yang menerangkan, yang menjelaskan bahwa liter apa. Nah, setelah itu si itu litron. Saya telah membeli liter 1 liter apa? Maka ditambahkan tamyiznya. Penjelas daripada isim yang mubham. Kemudian contoh kedua, asmaul wazan, yakni timbangan ya. Kita ketahui timbangan berarti kilogram atau semacam apa namanya? Seperti hampir sama ya. Takaran dan timbangan ya. Kemudian di sini kalau timbangan dia ukurannya lebih ke apa namanya? Ke gram-graman ya, bukan literannya. Contohnya istar itu kilograman ya. Lahman. Saya telah membeli 1 kilogram apa? Ketika kita menjadikan ini adalah sebagai akhir kalimat, akhir jumlah, maka seseorang akan menunggu-nunggu ya. Maka kita tambahkan tamyiznya sehingga seseorang akan mengerti, paham yang kita bicarakan, yakni bahwasanya saya telah membeli 1 kilogram daging lahman. 1 kilogram di sini kilogram dia adalah mansub juga maf'ul bih. Ya, kemudian lahman di sini adalah tamyiz. Asmaul masahah yakni ukuran ya. Meter atau kilometer ya. Jarak, ukuran atau jarak. Yakni
pada contoh ishtara itu mitran kumasyan, yakni maksudnya saya telah membeli meter 1 meter kumasyan. Kumasan itu kain atau ya bisa dikatakan kain, kumas. Meter, kilometer ya. Maka setelahnya ini adalah tamyiznya dan mansub ya. Contoh yang keempat adalah asmaul adad, yakni bilangan ya. Al-adad adalah bilangan. Jadi setelah bilangan biasanya itulah tamyiz. Dan yang di sini yang dimaksud adalah bilangan yang murakkab ya. Yang nanti adatul murakkab, yakni mabni alal fathhi. Nanti ada penjelasannya di bawah ini. Contohnya ishtaraitu 20 kitaban. Saya telah membeli 20 apa? 20 kitab, yakni kitab sebagai tamyiz, 20 sebagai maf'ul bih ya. Berupa yakni kitab keempat ini berupa malfud, yakni membasis dalam bentuk zat ya atau mufrad. Kemudian malhud artinya tersirat atau terkandung dalam isim tersebut sebagai penisbatan pada isim yang mubham tersebut. Belum jelas dan malfud di sini ya, yakni sesuatu yang terkandung dalam isimnya mubham yang disebutkan. Contohnya seperti misalkan yang pertama, ana aksaru minka malan. Ana aksaru minka malan. Tamyiznya mana? Tamyiznya adalah malan ya. Mal ya. Di sini dia tidak disebutkan secara lafaz. Maksudnya secara lafaz di sini yang menunjukkan langsung pada kalau mumayiznya dia hanya tersirat apa, misalkan di sini kita terjemahkan ya, ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak dari kamu berupa harta, yakni lebih banyak apa, maksudnya terkandung dalam isim yang mubham ini berupa harta, maka sebagai penisbatan untuk isim yang mubham. Contohnya seperti itu. Dan pembahasan di sini seperti ana aktsaru minka malan, aslinya adalah dia adalah sebagai susunan mubtada ya. Susunan mubtada. Jadi misalkan kita mengatakan ana aktsaru minka malan, maka aslinya adalah mali ya, mal yakni hartaku lebih banyak daripada hartamu, gitu maksudnya. Jadi kandungan daripada lebih banyak ini apa ya, ini kandungannya adalah hartaku misalkan seperti itu. Ini aslinya adalah hartaku lebih banyak daripada hartamu, kemudian dirubah menjadi susunan yang membutuhkan tamyiz, maka orang Arab menjadikan susunan ini lebih banyak dipakai seperti ana aktsaru minka malan, jadi saya lebih banyak darimu apa, malan ya, sebagai tamyiz penjelas yang belum jelas ya, mubham. Kemudian yang contoh kedua, hasuna aliyun wajhan. Hasuna aliyun wajhan. Ali hasuna, indah atau tampan ya. Apa? Wajahan ya. Wajah berupa wajah atau wajahnya. Yang aslinya adalah di sini isim fa'il ya. Asalnya adalah fa'il. Wajhu aliyin, hasuna wajhu aliyin ya, seperti itu. Aslinya adalah hasuna wajhu aliyin.
Hasuna yahsunu, hasuna wajhu Ali. Ya betul. Di sini adalah berupa asalnya adalah fa'il. Hasuna wajhu aliyin. Kemudian aliyin dia adalah mudhofun ilaih. Kemudian dirubah menjadi bentuk yang membutuhkan tamyiz. Maka seperti ini bentuknya. Hasuna aliyun, ya. Ali indah. Indah apanya? Maka dibentuklah susunan seperti ini, yakni membutuhkan penjelasnya, tamyiznya, yang menjelaskan dari isim yang belum jelas. Contoh yang ketiga, huwa asgharu minni jasadan. Huwa asgharu minni jasadan. Di sini adalah huwa, dia, asgharu, lebih kecil dari ku. Apa yang lebih kecil? Jasadan, tubuhnya atau perawakannya, ya. Kemudian di sini juga contoh yang berikutnya, Toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Baik apa? Nafsan, pribadinya, yakni tingkah apa? Pribadinya, perawakannya. Muhammad toba. Jadi asalnya memang di sini bisa dibentukkan sebagai membutuhkan tamyiz, bisa juga dibentukkan pada susunan, misalkan yang pada awal contohnya mali, ya, awalnya adalah ana aksaru minka malan. Pada dasarnya adalah mali aksaru min malika, seperti itu. Min malika, ini hartaku lebih banyak daripada hartamu. Susunan aslinya. Pada bentuk tamyiznya, maka di sini dia membutuhkan mumayyiz, ya. Maka di sini dibutuhkan tamyiz, penjelas dari isim yang mubham. Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak darimu apa? Darimu harta. Pembahasan tamyiz di sini cukup singkat, ya, dalam kitab Al-Muyassar ini. Namun untuk pembahasan yang lebih detail setelah kitab ini, ya, kami sarankan untuk nanti ada pembelajaran, mungkin di lain kesempatan ada kitab yang di atasnya, kitab Al-Muyassar, dengan pembahasan yang lebih rinci, pembahasan yang lebih detail. Namun untuk Al-Muyassar ini memang sebagai dasar, maka pengenalan bahwa asalnya isim al-asmaul masubat, isim-isim yang mansub apa saja, seperti diterangkan pada pertama apa maf'ul bih, maf'ul fi, terus definisinya yang secara ringkas, secara mudah dipahami, bahwa ini mansub. Poinnya seperti itu. Poinnya pada kita merujuk pada al-maf'ul bih, ya. Maf'ul bih adalah mansub yang biasanya terletak di akhir jumlah, seperti itu. Biasanya terletak di akhir jumlah. Misalkan seperti istari itu kilograman, maksudnya maf'ul bih di sini istari itu kilograman, maka maf'ul bihnya di sini terletak di belakang. Nah, dia adalah mansub, seperti itu. Dan ini adalah pokok bahasan yang maf'ul bih, ya, tamyiz dan lain-lain. Maf'ul fi itu memang mengikuti hukumnya maf'ul bih dan dia mansub. Namun di pembahasan kitab-kitab yang lebih lanjut ada pembahasan yang lebih rinci. Maka nanti ada misalnya seperti hal, ya, nanti ada pembahasan sahibul halnya, ya. Nanti hal itu berupa apa? Nakirah, apa ma'rifah, atau nanti ada pembahasan yang lain, karena di sana lebih rinci, seperti pada kitab misalkan Mutamimah Syarah Jurumiyah. Kemudian di atasnya lagi ada Tufah Saniyah, ya, Turobahiyah, ala Tufah Saniyah. Kemudian kita mencukupkan pada Al-Muyassar ini pembahasan yang ringkas untuk
memberikan dasar pemahaman kepada peserta bahwa ini loh mangsubat, bab mangsubat di sini ada 12. Tayyib, mudah insya Allah jika kita namanya apa, istiqomah. Kalau di beberapa pembahasan kita belum dapat memahami, atau nanti di beberapa pembahasan berikutnya itu ada kalanya kita paham, ya. Ada kalanya di suatu bab kita belum paham, ya. Wajar, normal, insya Allah. Lanjut kita pada pembahasan hukmul ma'dud, ya. Di sini juga penulis memberikan sedikit gambaran. Di sini adalah dikasih contoh hukum ma'dud, yakni hukum-hukum yang dibilang. Ini sebenarnya ada kitab tersendiri ya untuk pembahasan adat wal ma'dud. Nah, seperti pembahasan adat wal ma'dud itu ada pembahasan sendiri pada kitab-kitab yang lebih rinci pembahasannya. Namun di sini kita fokusnya pada adatul murakkab, ya, dan dia yang mansub, ya. Di sini adatul murakkab, bilangan-bilangan yang mempunyai tersusun, ya, murakkab. Nah, di sini kita dikasih contoh, misalkan yang pertama dari 3 sampai 10, ya. Nanti ada rumus-rumusnya untuk yang bilangan ini. An yakuna jam'an, atau berupa jam'an majruran, ya. Dari 3 sampai 10, ya. Seperti salah satu auladin, yakni auladin kan di sini jamak, ya, majrur. Khamsatu rijalin, ya, jamak majrur, ya, sampai dengan 10. Kemudian yang 1 sampai 100 mufrodan majrurun, ya, majruran. Kemudian contoh mi'atu waladin, waladin kan mufrad, ya, dari majrur. Maka di sini pembahasan detail sebenarnya pada adat bilangan. Maka kita mencukupkan agar adat dan madud ini mungkin di lain kesempatan dapat kita berikan penjelasan yang lebih terperinci, insyaallah ta'ala. Namun pada pembahasan yang diberikan di sini kita fokuskan pada yang adatul murakkab, yang ini yang berupa mansub, ya. Contohnya misalkan di sini dikatakan adalah dari 11 dan sampai 99, yakni berupa mufrad mansub. Misal khamsata asyara waladan, ya. Khamsata asyara waladan. Mana adatul murakkab khamsata asyara? Ya, di sini apa khamsata asyara? Adatul murakkab mabniun 'alal fathi. Yakni nanti pembahasannya pada i'rab fi mahal, ya. Fi mahali nanti bisa fi mahali jarin, fi mahali nasbin, fi mahali raf'in. Namun untuk yang murakkab ini dia selalu fathah. Dia selalu fathah, dan disinilah menjadi pokok pembahasan. Dia adalah mangsub, ya, termasuk pada al-mangsubat. Mungkin di lain kesempatan dapat diberikan penjelasan terkait dengan adat dan ma'dud. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yakni pada definisi, ya, definisi tamyiz yang kita sudah berikan catatan di sini. Yang pertama, definisi tamyiz yang pertama, ya, kita berikan catatan, yakni tamyiz adalah ismun nakiratun, yakni isim yang nakirah, ya. Tadi kan di yang pertama itu ada isim, ya. Definisi yang di kitabnya adalah isim saja, tidak disebutkan nakirah, tidak disebutkan dengan mansub juga. Nah, kita berikan ambilkan dari beberapa catatan. Di sini kita tambahkan yakni isim nakirah
mangsubun, yakni yang mangsub yang disebutkan yudkaru libayan untuk menjelaskan apa yang masih samar, yakni apa isim yang tersebut yang samar, yang belum jelas. Minat dawat, yakni sebuah zat tertentu, ya tadi sudah kita jelaskan zat-zatnya bisa berupa timbangan-timbangan di sini atau isim zat atau mufrad, ya, ataupun sebuah kalimat awil jumlah, ya. Nanti jumlah ini berupa nisbah. Nisbahnya seperti di sini, yakni terkandung dalam isim yang belum jelas. Terkandung, tidak terucap, ya. Tersirat, termakna, ya, seperti itu. Contoh kalimat tamyizat, ya. Tamyizat dinamakan juga tamyiz mufrad, ya, tamyiz yang menghilangkan kesamaran isim yang disebutkan sebelumnya yang masih umum hakikatnya atau terletak setelah ukuran-ukuran, ya, seperti pada contoh sebelumnya. Kemudian di sini ada contoh tamyizat seperti pada setelah adad, ya, setelah bilangan. Kita baca contoh yang pertama, ya. Hampir sama. Nah, di sini kita rincikan kembali. Ishtaritu 20 baqaratan. Saya membeli 20 ekor ekor sapi betina. Tamyiznya mana? Tamyiz adalah baqaratan. Kita i'rab, ya. Ishtari fi'lun madin mabni 'alal sukun. Ya, ishtari mabni 'ala sukun. Tu adalah dhamir, ya, dhamir mutasil mabni 'alal dham fi mahali raf'in sebagai fa'il. Isrina adalah maf'ulun bih, dia mansub wa alamatu nasbihil ya'u niyabatan anil fathi li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakar salim, ya. Isrin, hitungan isrin, salasin, arba'in, dia adalah mulhaq yang menempati, yang seperti haknya pada jamak muzakkar salim, dan untuk i'rabnya pun dia mengikuti jamak mudzakkar salim. Ishrina, salasina, arba'ina, ya, dia mengikuti. Maka dikatakan di sini mulhaqun bi jam'il mudzakkar salimi wa nun niwadun an tanwini fil ismil mufrad. Nun ini adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Pokok pembahasannya mana? Adalah baqaratan, ya. Baqaratan mansub, maka dia sebagai tamyiz, yakni mansubun wa alamatun nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Tamyiz zat, ya, berupa mufrad, bukan tersirat tapi dia secara terucap, ya. Contoh yang kedua, ishtaritu ritlan zaitan. Saya telah membeli ritlan 1 liter zait yakni minyak, zaitan. Fokusnya di sini adalah zaitan, dia adalah tamyiz, ya. Setelah apa tadi? Literan, ya, takaran, ya. Kail, asmaul kail, yakni takaran. Setelah kail, setelah adat, setelah timbangan, ukuran, dia ada kalanya nanti tamyiz, namun ada kalanya nanti mengikuti pada i'rabnya. Tapi di sini pembahasannya adalah tamyiz. Fokusnya zaitan, ya, kita i'rab ya zaitan. Ishtaro tadi sudah di i'rab, ya, seperti pada contoh yang awal. Dhamir tu juga sama, ritlan juga maf'ulun bih sama. Zaitan tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi fathatu dhahiratu ala akhirih. Kemudian tamyiz nisbah. Nisbah adalah penisbatan, atau pada pembahasan sebelumnya adalah tersirat atau terkandung. Kita baca tamyiz nisbah atau dinamakan dengan tamyiz kalimah, ya, tamyiz yang menghilangkan kesamaran penisbatan pada kalimat yang disebutkan sebelumnya. Bentuknya perpindahan dari mubtada atau fa'il atau maf'ulun bih atau objek, ya. Seperti pada contoh
Huwa aktsaru min kamalan, maluhu aktsaru min ka. Aslinya seperti itu. Aslinya adalah maluhu, hartanya lebih banyak dari hartamu. Namun pada kalimat contoh kalimatnya, contoh jumlahnya di sini menggunakan susunan yang membutuhkan tamyiz. Maka di sini susunannya seperti ini. Huwa aktsaru min kamalan. Namun tidak apa-apa ketika kita mengatakan maluhu aktsaru minka, ya, tidak apa-apa. Namun lebih banyak menggunakan susunan seperti ini. Huwa aktsaru minka malan. Coba kita baca i'rabnya. Huwa dhamir, ya, dhamir munfasil yang terpisah, mabni dan dia mabni. Dhamir adalah asmaul mabniyat adalah kullu dhamair mabniun. Kullu dhamair mabni. Semua dhamir adalah mabni. Dhamir munfasilun yang terpisah, mabniun 'alal fath, mabni di atas fathah, fi mahalli rafin, sebagai mubtada. Isim dhamir termasuk isim. Di awal kalimat, di awal jumlah, dia sebagai mubtada. Aktsaru khobaru marfu'. Aktsaru sebagai khobar. Khobar dari mubtada. Wa alamatu raf'i dhammatu zahiratu ala akhirih. Alamatnya berupa dhammah, ya, sampai akhir. Min adalah harfu jar, ya. Harf adalah la mahala lahu minal i'rab. Sudah kita pernah terangkan pada bab sebelumnya, ya. Pada contoh-contoh i'rab, ya. Ka dhamir muttasil mabniun 'alal fath fi mahalli jarin, ya, ismu majrurun bi min ka. Dia adalah ka dalam mabni tapi fi mahalli jarin dengan ismu majrurun bi min, ya, min ka. Fokusnya adalah kata yang terakhir, malan, yang berupa tamyiz, dan dia mansub. Wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu ala akhirih. Jadi kesimpulannya adalah tamyiz dia berupa isim, ya, dan nakiroh, ya, diingat-ingat dia berupa isim dan nakiroh kemudian mansub, ya. Poinnya seperti itu, isim, nakiroh dan mansub, dan dia menyebutkan, ya, yang disebutkan setelah isim yang belum jelas, yakni isim yang belum jelas, mubham yang belum jelas. Mubham tadi bisa berupa zat, ya, ataupun kalimat penisbatan, ya. Zat kebanyakan yang digunakan adalah di sini seperti asmaul kail, ya. Kail adalah takaran, asmaul wazan, ya. Tidak jauh dari ini untuk tamyiz, untuk yang zat. Kemudian yang tamyiz nisbah, maka dia tidak jauh dari kalimat-kalimat yang memang dia terkandung dalamnya berupa mubtada, ya, fa'il atau maf'ulun bih. Kalimah-kalimah yang memang terkandung di dalamnya, tersirat di dalamnya berupa mubtada, fa'il dan maf'ul, ini seperti pada contoh yang sudah diterangkan. Thayyib, semoga dapat memberikan tambahan pada pelajaran kali ini berupa mangsubatul asma, ya. Mangsubatul asma kita sudah memasuki pada pembahasan yang ke-7, ya. Kita sebentar lagi memasuki pada pembahasan yang ke-8, yakni al-mustasna. Mustasna ini juga pembahasannya agak panjang kalau dijabarkan, namun kita mencukupkan dari pembahasan di kitab Muyasar, kemudian menambahkan beberapa catatan yang perlu ditambahkan karena pembahasannya yang panjang. Jika dijelaskan terperinci ada di kitab-kitab yang selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.